Halo, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Di hari ini saya ingin menampilkan sebuah video tutorial tentang bagaimana kita mengerjakan tugas di tutorial online atau tuton, dan juga bagaimana cara kita mengecek nilai atau grade yang sudah kita dapatkan pada saat kita mengerjakan sesi diskusi sesi 1 ataupun sesi 2 maupun sesi-sesi selanjutnya ataupun kehadiran. Jadi sekaligus bahan cek kita apakah kehadiran kita sudah ternilai dan juga apakah jawaban-jawaban diskusi setiap sesi kita sudah dinilai oleh tutor atau belum. Kebetulan tugas 1 dan sesi 3 di tutorial online pada semester ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, yaitu dimulai pada tanggal kemarin, tanggal 2 Mei 2022. Jadi saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada rekan-rekan sekalian yang merayakannya. Dan tetap semangat untuk bisa menyempatkan waktu untuk tetap belajar di sela-sela liburan Hari Raya Idul Fitri kita ini. Baik, seperti biasa, untuk kita memulai rekan-rekan sekalian, kita langsung masuk saja ke laman website elearning.ut.ac.id-nya dan kita login dengan menggunakan username dan password kita. Kebetulan saya sudah menyiapkannya. Oke. Ini beberapa mata kuliah yang saya ikuti di tuton semester ini, rekan-rekan sekalian. Kebetulan saya mengambil ekonomi syariah. Oke, baik saja, langsung saja rekan-rekan. Saya mencontohkan saja bagaimana cara kita menjawab, mendownload ataupun mengupload tugas yang diberikan oleh tutor melalui tutorial online ini. Saya ambil contoh saja di satu mata kuliah, yaitu di ekonomi keuangan internasional yang kebetulan yang saya ikuti. Lalu kita masuk ke sesi 3. Ini kebetulan saya sudah kerjakan tadi pagi dan saya baru sempat membuat video tutorialnya di pagi hari ini karena memang beberapa hal sehingga saya baru sempat membuat videonya di pagi hari ini. Itu di sesi 3 ini, dan saya sudah menjawab mengisi kehadiran sesi 3-nya sudah tadi pagi, dan saya sudah menjawab juga diskusi 3-nya. Seperti itu. Ini contohnya saya sudah menjawab diskusi 3-nya, rekan-rekan sekalian. Jadi ada pertanyaan dan juga ada beberapa jawaban yang sudah saya kirimkan. Di sini juga rekan-rekan saya yang satu kelas sudah mengirimkan jawaban. Nah, ini kebetulan saya sudah mengirimkan jawabannya tadi subuh, rekan-rekan sekalian, pada tanggal 3 Mei 2022 pukul 5 lebih 17 menit saya sudah mengirimkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan diskusi pada sesi 3 ini. Seperti itu. Dan belum ada nilainya, biasanya di sini suka muncul nilai. Tapi nanti kita bisa mengeceknya bagaimana cara mengecek nilai-nilai yang sudah diberikan oleh dosen atau tutor kita melalui laman website UT ini, website tutorial online ini. Itu untuk diskusinya, dan bagaimana kita mengirimkan tugasnya juga bisa kita langsung masuk saja ke tab dari tugas satunya. Kebetulan saya sudah mengerjakan dan sudah menguploadnya rekan-rekan sekalian, tapi tidak apa-apa, saya langsung mempraktekkan saja bagaimana cara kita download, mengerjakan, dan juga mengupload dari si tugas tersebut. Di sini saya sudah mengirimkannya kebetulan tadi pagi pukul 6.20 rekan-rekan sekalian. Jadi di sini sudah ada tugas satunya, di sini sudah ada soalnya. Soal yang diberikan oleh tutornya. Jadi rekan-rekan tinggal mendownloadnya saja, bisa langsung diklik seperti ini, diklik saja, lalu dia akan otomatis terdownload dan masuk ke direktori kita. Silakan dibuka saja rekan-rekan sekalian. Ini biasanya dia masuk ke direktori atau ke folder download. Dia suka langsung masuk ke folder download. Jadi rekan-rekan tinggal mengklik saja, lalu dibuka dan langsung di situ ada soalnya. Rekan-rekan sekalian langsung bisa menjawab soalnya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh tutornya. Nah, bentuk pertanyaannya
bentuk jawabannya rekan-rekan sekalian bisa menjawabnya. Ini saya contohkan saja. Bisa menjawabnya dengan menggunakan buku sebagai bahan referensi, gitu ya. Dan juga beberapa sumber jawaban lain. Contohnya misalnya rekan-rekan merasa kurang dari buku atau tidak ada misalnya jawabannya dari buku, rekan-rekan bisa menambahkan melalui internet atau lain-lain. Yang penting adalah rekan-rekan sekalian mencantumkan sumber referensinya, rekan-rekan menjawabnya berasal dari mana. Misalnya contoh saudara menjawabnya dari modul, silakan saja rekan-rekan menuliskan sumber modul mata kuliahnya apa, dari modul berapa gitu ya, dan juga dari halaman berapa, itu bisa saja seperti itu. Atau kalau misalnya dari internet, rekan-rekan bisa mengcopy pastekan saja alamat URL linknya seperti ini, misalnya di copy paste lalu dipastekan ke dalam sumber referensi jawabannya seperti itu. Nah, jika sudah menjawab, contohnya jika sudah menjawab seperti ini, saya sudah menjawabnya semuanya, tapi untuk bentuk metode jawabannya silakan saja rekan-rekan itu sesuai dengan keinginan rekan-rekan masing. Kalau saya sih seperti ini, soalnya ada di atas, lalu saya jawab ini soal nomor 1 jawabannya seperti ini, atau bisa dijawab di sini langsung, atau kotak-kotaknya dihilangkan misalnya, terus bentuknya seperti pertanyaan biasa. Itu masing-masing kreativitas dari rekan-rekan sekalian untuk menjawabnya. Tapi yang harus diperhatikan adalah rekan-rekan harus memberikan nama dan NIM biasanya untuk secara default untuk bisa agar gampang diperiksa atau mudah diperiksa oleh para tutornya. Seperti itu. Lalu bentuk jawabannya juga bisa berupa PDF ataupun Microsoft Word seperti ini gitu ya. Tapi tergantung dari permintaan upload jawabannya dari tutornya gitu. Biasanya di sini suka ada perintahnya misalnya gitu ya. Uploadlah tugas Anda menggunakan file ekstensi Word, file ekstensi XLS misalnya, file ekstensi PDF. Jadi tergantung permintaan dari si tutornya. Tapi jika pun tidak ada permintaan khusus file yang harus dikirimkannya melalui berupa ekstensi apa, ya tinggal kirim saja berupa Word-nya gitu ya, seperti ini, supaya gampang juga untuk diperiksanya oleh tutornya gitu. Ataupun bisa saja dirubah untuk menjadi menjadi PDF gitu ya, seperti itu, lalu dikirimkan. Nah, jika sudah dan rekan-rekan merasa yakin dengan jawabannya gitu ya, rekan-rekan tinggal langsung saja mengklik file submission. Karena saya sudah mengirimkan gitu ya, jadi di sini tidak ada file submission, tapi di situ nanti biasanya suka ada file submissions gitu, file submission. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya file submissions nanti seperti ini munculnya gitu ya. Lalu rekan-rekan harus mencentang this submission is my own word. Artinya kita dinyatakan benar-benar mengerjakan tugas yang diberikan oleh tutor sesuai dengan pekerjaan kita sendiri gitu ya, seperti itu. Tinggal dicentang saja. Lalu penguploadan bisa menggunakan dua cara, apakah dengan drag and drop ataupun misalnya mencari file direktorinya seperti ini gitu ya, di add seperti itu. Tapi lebih gampangnya sih sebetulnya dengan drag and drop saja ya gitu. Misalnya contohnya rekan-rekan menyediakan sudah dibuka foldernya berada di mana gitu ya. Lalu rekan-rekan tinggal mengdrag saja, ditarik seperti ini ke bawah, lalu disimpan seperti ini gitu ya. Karena saya sudah mengirimkan, jadi ada overwrite-nya. Tapi kalau misalnya rekan-rekan baru pertama kali, tidak akan ada tulisan seperti ini. Jadi tinggal langsung saja gitu ya, seperti itu. Saya langsung overwrite saja lah. Nanti akan muncul seperti ini rekan-rekan. Jika sudah muncul seperti ini, rekan-rekan tinggal mengklik save change saja. Ya, gitu. Sudah. Nah, jika sudah muncul di file submissions-nya seperti ini, artinya tugas yang sudah di-upload oleh rekan-rekan itu sudah masuk ke dalam sistem dari tutorial online-nya sesuai dengan mata kuliah yang dikirimkannya. Jangan sampai tertukar ya, rekan-rekan. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan tugas mata kuliah A yang kita kirimkan tugas mata kuliah A gitu. Jadi lebih bagus dikasih nama filenya lebih lengkap lagi, lebih rinci lagi gitu ya. Misalnya nama, NIM, tugas 1 mata kuliahnya apa, misalnya seperti itu. Nah, yang harus diperhatikan juga di sini ada tanggal batas pengirimannya. Due date ini tanggal batas pengirimannya itu paling lama dikirimkan pada tanggal 16 Mei 2022 pukul 3 sore, rekan-rekan. Artinya masih ada waktu 13 hari 5 jam untuk bisa mengerjakan tugas ini gitu ya. Tetapi yang harus diperhatikan adalah
akan lebih baik nih, maksudnya gitu, akan lebih baik jika tugas satu ini dikerjakan sesuai dengan minggunya gitu ya, agar tidak menumpuk dengan tugas-tugas lainnya gitu ya, seperti itu. Kalau saya biasanya seperti itu, tapi itu tergantung waktu dari rekan-rekan sekalian mudahnya seperti apa gitu. Karena nanti di diskusi 4 akan muncul lagi pertanyaan diskusi 4, latihan soal dan seterusnya misalnya gitu ya. Terus nanti di diskusi di sesi 5 ada lagi tugas 2 dan seterusnya. Jadi mencegah penumpukan tugas-tugas yang yang akan terjadi gitu ya. Lebih baik seperti itu. Tapi itu kembali lagi kepada rekan-rekan sekalian untuk bisa mengerjakan atau menyediakan waktunya seperti apa. Yang penting adalah setiap tugas harus dikerjakan rekan-rekan. Nah, ini untuk kita menguploadkan tugasnya. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa melihat nilai dari setiap diskusi yang sudah yang kita jawab gitu ya. Contoh kan kita sudah menjawabnya diskusi 1 dan diskusi 2 gitu ya. Kehadiran 1 dan kehadiran sesi 2 sudah kita klik. Apakah sudah masuk atau belumnya ya? Kita bisa lihat dari nilainya. Jika sudah ada nilai berarti itu sudah masuk. Kita lihat saya contohkan saja seperti ini. Kita klik nama kita yang ada di kanan atas yang merah ini. Diklik lalu di sini ada grades atau nilai. Nah, rekan-rekan di sini tinggal mengklik saja gitu ya. Mata kuliah mana saja yang mata kuliahnya gitu ya yang ingin dilihat oleh rekan-rekan sekalian. Contohnya saya contohkan saya pengen melihat nilai dari kebank sentralan dan kebijakan moneter. Misalnya seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada nilai. Contohnya seperti ini. Di kehadiran sesi 1, sesi 2, sesi 3 saya sudah mendapatkan nilai 100 rekan-rekan. Artinya kehadiran saya sudah otomatis ternilai. Gitu ya, seperti ini. Dapat nilai 100, 100, 100 kehadiran saya. Dan di diskusi pada diskusi pertama saya mendapatkan nilai 100, diskusi 2 saya mendapatkan nilai 85. Diskusi 3 saya belum ternilai karena memang baru 2 hari terbuka juga dari kemarin dan hari ini, dan juga saya baru jawabnya tadi pagi gitu ya. Jadi mungkin nanti minggu depan atau misalnya mulai hari Kamis sana kita bisa lihat lagi apakah nilai diskusi 3 kita itu sudah masuk atau belum. Ini berlaku untuk mata kuliah lain dan diskusi-diskusi lain rekan-rekan. Jadi kita bisa melihatnya gitu ya. Dan nanti di sini juga ada mulai tugas 1, tugas 2, tugas 3 gitu ya dan seterusnya. Di sini juga ada grade-nya gitu ya. Misalnya nilai tugas 50%, nilai diskusi 30%, nilai kehadiran 20%. Itu artinya baik nilai kehadiran, diskusi maupun tugas itu sangat penting yang harus dikerjakan oleh kita pada saat belajar secara online seperti ini. Jadi itu rekan-rekan sekalian bagaimana caranya kita mengerjakan tugas, mendownload soalnya, upload jawaban kita, dan juga bagaimana cara kita mengecek nilai ataupun melihat nilai dari setiap sesi yang sudah kita kerjakan. Dan itu juga sebagai bahan report ke kita gitu. Jadi kita bisa mengestimasi nanti misalnya nilai kita berapa dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun nanti akan ditambah lagi dengan nilai dari ujian akhir semesternya. Jadi demikian video tutorial ini saya berikan kepada rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian, terutama rekan-rekan mahasiswa yang baru bergabung di semester ini, baik itu pindahan maupun memang yang benar-benar baru masuk di semester 1 ini. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.